adik-adik, selamat pagi, selamat beraktivitas kita semua. Baik adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Claudia Nagali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Baik adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan negara Indonesia itu diubah saat Indonesia merdeka. Mungkin di antara adik-adik ada yang tahu apa itu perubahan sosial budaya. Baik adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakupi perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menuju modern. Perubahan sosial budaya di masyarakat terjadi terus-menerus dan berkelanjutan seiring dengan terjadinya globalisasi. Baik adik-adik, yang berikut juga ada pengertian dari modernisasi. Modernisasi itu berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Yang berikut adik-adik ada contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada zaman dulu menuju masyarakat modern. Adik-adik bisa melihat gambar yang ada di samping. Nah, di sini adik-adik ada gambar kerbau, ada gambar traktor. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa orang-orang pada zaman dulu itu kalau mereka membajak sawah, mereka menggunakan kerbau. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang pada zaman sekarang ini kalau membajak sawah menggunakan traktor. Nah, yang kedua juga adik-adik di sini ada gambar setrika arang dan ada juga gambar setrika listrik. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa orang-orang pada zaman dulu itu kalau menyetrika baju, mereka itu menggunakan setrika arang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka orang-orang pada zaman sekarang ini kalau mereka menyetrika baju, mereka menggunakan setrika listrik seperti yang kita gunakan sekarang. Baik adik-adik, di sini juga ada ciri-ciri masyarakat modern. Ciri-ciri masyarakat modern di sini ada 5. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungan sendiri. Yang ketiga, mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Yang kelima, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Yang berikut ada perubahan sosial budaya berdampak kepada masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya berdampak kepada masyarakat di sini adik-adik ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya di sini ada 4. Yang pertama, integrasi masyarakat yang kuat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, perubahan nilai dan tata sikap. Dampak negatifnya, yang pertama,
munculnya perilaku hidup konsumtif di masyarakat. Yang kedua, tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Dan yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang berikut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi. Yang pertama, menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma. Yang kedua, menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. Yang ketiga, menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Baik, yang berikut adik-adik ada bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Yang kedua, ada perubahan cepat atau revolusi. Berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran cepat tidak revolusi relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang dipikirkan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan. Yang keenam, ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Yang ketujuh, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Dan yang kedelapan, perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Baik adik-adik, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.